3, 2, 1. Ready on point, fun day with Radik on podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM. Get creative, be positive in Edutainment Station. Hai Sobat Radik, balik lagi di program Zona Kampus bareng Citra dan juga Tahaya, yang kali ini kita bakal nemenin Sobat Radik buat ngobrol-ngobrol seru nih. Oke, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber kita. Ya, kita kedatangan narasumber keren hari ini. Bener banget, ada siapa tuh, Cit? Kita kedatangan narasumber Kak Diris dan juga Kak Raka. Nah, yang saat ini tuh yang pernah berkesempatan magang di KAI begitu. Bener ya. banget. Tapi sebelum itu mungkin kita bakal puterin satu lagu dulu kali ya, Cit. Oke, boleh banget. Kita mau puterin lagu dari siapa tuh? Dari Kak Hitna, Soulmate. So check this one out. Radik FM, get creative, be positive in Edutainment Station. Gimana Citra? Balik lagi nih bareng Citra dan juga saya di program Zona Kampus. Bener banget. Maaf Sobat Radik, setelah kita puterin satu lagu dari Kak Hitna yang berjudul Soulmate, kita kayaknya udah makin semangat buat bahas-bahas untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang keren banget ini. Mungkin langsung aja kita sapa kali ya, Cik? Boleh banget, kita langsung sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak Diris dan juga Kak Raka. Oke, halo. Oke. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak Diris dan Kak Raka. Memperkenalkan Siapa dulu nih? Siapa dulu deh? Sweet deh. Kamu dulu aja deh, gak apa-apa. Ngalah. Oke. Ya, perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Muhammad Riztawan Nufra Akbar dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 21. Oh, Angkatan 21. Ya. Mungkin boleh asalnya dari mana Kak? Kalau boleh tahu. Saya aslinya Madiun. Oh, Madiun. Jauh ya. Jauh dong. Jauh ya. Deket sih Madiun, situ doang. Masih lumayan. Lumayan dekat ya? Iya. Lumayan. Oke. Kalau aku namanya Raka Van Zahran, sama angkatan 21 juga di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Asalku lahirnya di Kebumen, tapi besarnya di Bogor gitu. Oh. Ya. Gak bisa bahasa Jawa berarti? Bisa, karena dari 2015 mungkin aku pindah ke sini, jadi mungkin udah bisa. Oh, berarti sekarang udah jadi warga Solo. Iya, harusnya. Oke. Harusnya ya. Udah jadi warga Solo nih. Kok harusnya? Kenapa nggak harusnya tuh apa nih? Yang bikin nggak harus? Pindah-pindah sih, sekarang udah pindah lagi, Kebumen lagi. Gitu. Oke. Kalau Kak Diri sekarang di Solo atau di Madiun berarti? Sekarang sih di Solo ya, cuman ya kalau pulang ke Madiun sih. Oh, oke. Gitu. Kita seperti di awal tadi sempat nih kita bilang kalau Kak Diris dan juga Kak Raka ini berkesempatan magang di KAI. Iya, Betul benar. begitu ya? Benar nih. Oke. Betul. Mungkin boleh nih diceritakan sedikit tentang pertama kali kok bisa magang di KAI dan magang di KAI gitu. Apa yang bikin tertarik gitu? Dan apa yang membuat tertarik gitu? Kalau aku kan awalnya kan sebenarnya aku udah magang. Pas waktu itu kan ikut sama teman magang di sebelumnya ada acara silat taktik. Terus diajak lagi nih buat ayo magang daripada kosong-kosong banget, daripada pulang juga kan. Itu waktu libur semester berarti? Libur semester kemarin. Diajak magang ke PT Kereta Api. Karena kita informasinya juga nggak begitu banyak kan, jadi akhirnya kita datang bareng-bareng ke sana. Langsung datang ke tempatnya. Langsung datang ke tempatnya. Datang ke sana,
tanya-tanya, habis itu kita siapin apa aja yang disediain dari sana, besoknya kita masukin, terus kita ngelis deh mau masuk bulan apa magangnya. Gitu. Kalau Kak Diri sendiri gimana nih? Kalau aku kebetulan ini ya, bukan apa ya, bukan magang ya namanya. Kayak tapi kayak jadi worker ya daily worker. Kesempatan nyari pengalaman lah, dapat pengalaman dari PT Kereta Apinya langsung yang anak perusahaannya Kereta Api Wisata, pariwisata, untuk menjadi customer service mobile. Itu tapi tetap di mana berarti kerjanya? Di kantor AI-nya? Itu penempatan di stasiun sih kebetulan. Ya, jadi di PT Kereta Api Wisata Daop 6 Yogyakarta itu ada beberapa stasiun yang akan ditempati sama kereta-kereta besar. Ya, kereta-kereta besar jarak jauh. Seperti itu. Berarti di Jogja, Kak Diris. Saya kemarin kebetulan di Solo Balapan. Oh, kalau Kak Raka? Aku di Purwosari, karena kan itu kita dapatnya di Daop 6. Daop 6 itu kan mencakup dari Jogja, Klaten, sama Solo. Iya. Daop tuh apa BTW? Daerah operasi. Jadi ini Kak Raka sama Kak Diris masih di daerah Solo ya? Iya, betul. Kebetulannya di situ. Gitu. Terus mungkin awal kan kalau Kak Raka tadi diajakin temen awalnya kayak libur semester terus diajakin temen. Kalau Kak Diris nih apa yang menjadi motivasi mungkin kenapa sih milih menjadi daily worker di PT KAI ya? Milih daily workernya karena mungkin melihat sebuah peluang yang yang besar ya dari PT Kereta Api sendiri. Tapi ya tetap harus ada resikonya dan beberapa tesnya resikonya kan juga mungkin yang diterima nggak semua gitu, cuma beberapa dari sebanyak yang daftar gitu. Iya. Terus juga infonya dapat dari Raka sih kebetulan. Gitu. Sebenarnya minim info ya gitu. Itu berarti sekarang tuh udah selesai tapi magang dan daily workernya atau masih sampai sekarang? Kan kalau daily worker itu kan kerjanya sesuai event ya. Iya. Ada di tahunnya KA itu ada 2, dari Lebaran sama Nataru. Jadi pertengahan sama di akhir tahun. Iya. Nah nanti kalau mau ada lagi paling yaitu mendekati Desember tuh pasti nanti ada lagi. Gitu. Oke. Gitu ya, berarti tadi daily worker dan magang selama di KAI. Oke, kayaknya kita puterin satu lagu dulu kali ya, Cid. Oke, sebelum masuk ke segmen selanjutnya nih, kita mau puterin lagu dulu untuk Sobat Radik semuanya. Bener banget, kita bakal puterin apa nih, Cid? Kita mau puterin lagunya dari Taylor Swift yang judulnya Midnight Ride. So check this one out. Radik FM, get creative, be positive in Edutainment Station. Kembali lagi sama aku Taya dan juga Citra yang masih menemani Sobat Radik di program Zona Kampus. Bener banget, masih barengan juga sama Kak Raka dan juga Kak Diris. Oke, tadi kan kita awal-awal udah cerita tentang apa tadi? Awal gimana ceritanya Kak Diris dan Kak juga Raka Kak Raka bisa masuk di dunia KAI, magang dan juga daily worker gitu. Terus selanjutnya kita bakalan ngobrolin atau mempertanyakan nih tentang prosesnya itu gimana sih kok bisa masuk di dunia KAI ini tadi begitu. Bener, kayak mungkin Kak Raka dan Kak Diris bisa jelasin ke Sobat Radik kayak syarat-syaratnya gitu ya, Cid. Betul, ini kayak lebih apakah ada syarat-syarat tertentu atau syaratnya tuh
mudahkah untuk kita penuhi atau mungkin pernah nih ada kendala atau gimana gitu Benar Kak? gitu. Buat yang magang dulu nih mungkin Ya, yang boleh. mau internship Yang magang internship dulu. di Boleh. PT Kereta Api. Kebetulan kan aku di humasnya pas waktu itu kan. Jadi kalau misalkan khusus anak-anak komunikasi aja nih ya, khusus anak komunikasi itu kalau mau masuk ke humasnya PT Kereta Api itu kalau mau internship, jadi nanti kalian ke administrasi bawa CV, bawa surat pengantar dari kampus, sama bawa kayak BPJS gitu. Jadi nanti BPJS juga harus punya karena wajib juga di situ. Oh, jadi kalau magang harus punya BPJS ya? Iya, Oh, jadi betul. harus ada apa namanya? Harus ada syarat itu juga. Syaratnya BPJS. Nah, mungkin karena apa namanya? Manajernya beda ya sekarang ya. Jadi ada ketentuan yang berbeda juga. Sebelumnya Oh. kalau aku magang itu 2 bulan. 2 bulan 2 bulan full magang. full magang. Jadi 2 bulan itu dengan maksimal orang 4 sampai 5. Oh. Kalau sekarang karena manajer udah ganti, udah bisa sampai 6 orang, bisa sampai 7 orang, tapi 3 bulan. Tapi 3 bulan. Iya. Lebih banyak orangnya tapi waktunya juga lebih lama Iya. ya. Jadi berarti pendaftarannya tuh langsung ya? Datang Langsung ke langsung. tempatnya, nggak bisa online gitu. Kalau online sih kayaknya nggak bisa. Cuman kalau misalkan mau CP-nya nanti bisa aku kasih juga kalau mau info-info lebih lanjut. Oke. Serius, aku nggak tahu ini bisa disebarin apa enggak nomornya. Oh, Jadi langsung orang-orangnya itu, orang dari SDM. jadi langsung. Mm-mm. Terus tadi apa CV, 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 terus habis itu Surat keterangan keterangan, kampus itu, keterangan, ya. sama Oh, BPJS. BPJS. Gitu aja. Oke. Kalau buat yang daily worker nih Kak Diris gimana nih? Dulu Kak Diris kira-kira apa syarat-syaratnya yang harus dipenuhi nih? Syarat-syaratnya apa aja? Kalau daily worker kan kebetulan informasinya dapat dari teman saya juga, dari Raka. Nah, mungkin disuruh nyiapin apa sih kemarin CV juga, terus habis itu foto, ada foto, terus apa namanya? BPJS juga. BPJS enggak kayaknya. Oh, NPWP. NPWP, bikin NPWP. Oh. Karena kita di pay. Iya, karena kita paid. Ya, ada itu. Karena ada pajaknya Fee. juga, kita ada Ada fee-nya, fee-nya. fee-nya juga ke pajak. Itu terus apalagi ya mungkin yang perlu dipersiapin juga termasuk dari public speaking ya. Public speaking. Kualifikasinya kayak gitu, tinggi badan. Oh, berarti kalau daily worker tuh ada tinggi badannya. Ada tinggi badan, terus kualifikasi dari apa ya, public speaking, bahasa Inggris. Ya meskipun basic nggak apa. Basic gak apa-apa. Kalau magang juga ada tinggi badan. Kalau magang enggak, aman aja. Oke. Kalau magang lebih ini ya kayaknya lebih mudah ininya ya. Iya. Lebih gampang. Lebih gampang untuk persyaratannya juga. Karena kan itu kan juga ketentuan dari kampus kan, buat menempuh SKS. Makanya mungkin nggak dikasih ribet-ribet banget. Gitu. Gitu ya. Oke. Hmm. Kalau untuk tahapan pendaftarannya nih, itu kan tadi dari langsung ya, daily worker juga langsung Kak. Daily worker kemarin ini ya, Ngirim ke WA kirim juga. ke WA kirim dulu. ke WA dulu. Ada ininya online-nya dulu Online-nya ya. dulu. Ya, Ada online buat dulu. administrasinya itu tes administrasinya online. Terus habis itu nanti kita dapat panggilan buat interview. Langsung. Interview. Ya nanti langsung ke sana sambil langsung dites gitu. Gitu. Berarti kalau tadi magang tuh langsung aja datang ke tempatnya, Iya. tapi kalau yang di luar tuh kayak online, Online dulu, dulu. Online baru dulu. Menunggu panggilan Betul. ya, Panggilan. untuk interview. Gitu. seru ya ternyata. Seru loh. Seru banget. Oh, Buat jadi nggak sabar Iya magang ya. bener, nggak sabar magang. Jadi nggak sabar magang. Atau enggak abis ini kan ini bulan apa nih? Ini bulan Ini masih bulan Mei. Bulan Mei. akhir nih. Nataru masih lama ya ternyata. Iya. Oke. Untuk timelinenya sendiri nih kalau buat nunggu panggilan magang sama daily worker nih kira-kira lama nggak sih Kak? Kalau yang magang nih ya, Enggak ya. misalkan aku sekarang ke sana, kita lihat dulu kan jadwal magang untuk orang humasnya ini. Biasanya tuh udah ada yang ngisi dari mahasiswa mana, mahasiswa iya. mana. Jadi kita tuh bisa ngecup tanggal dulu, bisa ngecup misalkan aku mau magang di bulan Juni, tapi Juni udah keisi. Oh. Ada lagi Juli. Nah, berarti kita masuknya Juli. Oh. Gitu. Berarti lebih mudah ya kalau Dari magang request, tinggal iya. tinggal kayak Mm-mm. milih tanggal yang kosong yang mana gitu ya. gitu. Terus kita bisa langsung isi. Iya. Berarti nggak dari sana langsung ya Kak untuk Nggak dari nentuin tanggal itu. Nggak dari sana. Kita Jadi yang kita nentuin nentuin gitu. sendiri. Mm-mm.
Tapi biasanya rebutan kayak gitu Oh, iya. kan. Iya, Iya, sama kemarin mahasiswa kayak lain. ngeluar gitu ya. Iya, ngeluar. Kemarin ada yang itu kan, ada yang ngasih informasi juga ternyata masih wishlist katanya. Sampai akhir tahun ini masih Iya. wishlist. Benar, Iya kan, benar, ada benar. mahasiswa dari Solo, dari Oke. Jogja pada Banyak ikut juga magang ternyata. juga. Banyak Buruan Cit daftar dari sekarang. Aduh, aku masih semester 2. Iya, daripada Terus, ntar lama nunggunya. Kalau yang Daily apa worker. day worker itu berapa minggu ya? Seminggu, 2 minggu Daily doang ya? worker masa kerjanya 22 hari kalau nggak dapat libur ya. Kan biasanya dapat jatah libur juga. Nah, tapi termasuk tes-tesnya mungkin sebulanan ada ya? Ya dari masa kita tes itu, habis itu kan dipanggil buat interview itu kan seminggu. Sampai yang Ah, perempuan itu kan. Penentuan itu paling sebulan itu baru kerjanya. Iya. Oh, berarti kalau daily worker kita nggak ngecup. Enggak ngejob. Jadi Iya. emang udah Udah sih, tanggalnya. iya. Berarti udah dapet jadwalnya ini ya. Berarti kalau misalkan dulu Kak Diris BTW ini enggak waktu masih kuliah juga. Iya, masih kuliah juga kebetulan kemarin. Oh, berarti waktu masih kelas gitu Kebetulan tapi kelasnya bolos kelas gitu atau gimana? alhamdulillah kelasnya udah selesai. Kosong kelasnya ya. Udah, kelasnya Kemarin udah kan- kosong, udah iya, selesai kelasnya gitu udah ya. kosong. Terus Kaisar kebetulan tinggal dikit. kemarin kan pas ini ya lebaran ya, jadi kayak libur gitu. Dan resikonya nggak pulang ke rumah. Iya benar. Pastinya. Waktu hari Lebaran. Iya. Lebaran. sampai Oh, iya? tembus. Iya. Oh, wah. Kita berapa sih Hamin 7 ya? Dari H-7 sampai H+7. Sampai H+7. Berarti Wow, lebarannya di sana Di ya? stasiun. Iya, Di lebaran di stasiun. stasiun. Sholat oke. sama kereta. Oke. Iya. Sholat Idnya bareng kereta. menarik Iya nih. dong. Cit, kamu mau nggak? Bareng Iya, penumpang berarti lebaran nggak bisa balik gitu ya? Iya, ya itu resikonya. Pengalaman. Oh, ini mungkin bisa jadi salah satu tantangan ya buat Iya. Kak ini ya, buat Kak Diris ya. Gitu. Keren banget sih, tapi aku Lebaran harus di nggak rumah expect pasti. ya. Lebaran kita di stasiun. Di stasiun aku. Ini jadi pengalaman keren juga nih. Bener. Kayak siapa yang mau, jarang-jarang loh yang mau lebaran hari H gitu. Tapi jujur ya, kayak Oh. tahun ini tuh menurutku tahun pertama aku lebaran tanpa keluarga gitu. Iya, Jadi sama-sama aku juga. Kak Diris juga, Iya. Kakak juga. Jadi kayak ya udah mau gimana lagi ya? Tapi lumayan ya. Nah. Seru aja. Oke, Pengalamannya. jadi sebuah tantangan tersendiri juga nih gitu. Tantangan, pengalaman. Kira-kira mau lagi nggak nih? Kalau mau lagi pasti mau ya. Oh, mesti mau sih. Berarti Cuman mau nggak apa-apa, nggak lebaran nggak sama keluarga? Ya nggak apa-apa. yang penting mah. Gimana ya kalau di tempatku orangnya kan enak-enak, pekerja juga sama-sama enak. Jadi menurutku oke. udah menemukan keluarga kedua Oh, jadi juga. nggak ada keluarga Hmm, tersendiri di situ. betul. Jadi walaupun kita nggak ada keluarga di rumah, kita udah ketemu nih sama orang-orang yang di Iya. sana. Bener, Gitu. karena sebenarnya kita semua keluarga. Iya, kita semua keluarga ya, kita saudara Bener. begitu ya. Bisa. Oke, oke. Kira-kira nih Apakah ada tips atau sesuatu yang perlu disiapkan dari awal nih sebelum masuk ke magang dan atau daily worker itu di tadi? KAI ini? Kalau magang itu pastikan nanti di CV harus disantumkan kamu bisanya ngapain. Iya kan? Oke. Kalau kata aku sih ya basic-basic aja, belajar kayak mungkin public speaking yang baik, habis itu bisa membuat berita atau apa sih namanya itu jurnal gitu, Jurnalis. jurnalis gitu. Kalau enggak ya bisa foto atau video itu udah paling penting. Oke. Kalau untuk yang daily worker nih kira-kira apa? Kalau untuk daily worker sih kurang lebih mirip ya, sama ya. Cuman dia bedanya ada pengukuran tinggi badan aja itu. pengukuran tinggi badan, Sama ya CV-nya juga dilihat sih. Oh iya, tadi NPWP juga, karena nggak semuanya punya NPWP Harus kan. punya. Tapi titinggal bikin online. Bikin ya, online kita bisa. Cepet kok ya. Sama mungkin Mental. basic bahasa Inggris sama Bahasa Inggris. ya kita ketemu orang banyak ya, otomatis ketemu sama banyak penumpang, jadi kayak harus ya lebih Beberapa mancanegara kan. Oh Oh ya, iya. jadi Gitu. emang dalam apa ya bahasanya gitu ya ya. lebih interaktif aja. Oke, itu tadi pembahasan yang menarik. Kita mungkin selipin satu lagu lagi ya kali. Boleh kita selipin satu lagu dulu nih buat sobat Radik semuanya dari Dari Ziva Ziva Magnolia. Magnolia. Cukup. Cukup. So check this one out.
99.8 Radik FM. Kirat kreatif, be positif in Edutainment Station. Wah, masih bersama saya dan juga Citra dan juga narasumber kita Kak Iris dan juga Kak Raka. Oke. Segmen selanjutnya ada apa nih Taya? segmen selanjutnya nih kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Radik yang udah ada di Instagram question box kemarin. Oke, langsung aja Citra, mungkin yang pertama nih. Ada apa nih? Pertanyaan Dari siapa? Citra pilih deh satu. dari Hanan Hasan 41. Oke, Ini apa nih? Apa nih? Jangan aneh-aneh. Kalau misal ban kereta bocor, Waduh. tambangnya itu kemana ya Kak? Ke Om Lorenza. Oh, itu siapa tuh? Kan tukang tambal ban toh. Bukan bang. Tambal ban ya. Masalahnya ini ban kereta itu Kan besi kan. bisa bocor nggak ya sebenarnya? Bisa nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa, paling copot aja sih. Itu Pak Hanan tadi, berarti nggak bisa. Iya, Nggak Kak bisa. Hanan Hasan 41 ya, ini sudah dijawab. Nggak bisa ya Berarti nggak guys. bisa Nah, bocor. apa mau nyoba gantiin sendiri? Boleh nih Kak Hanan Kak mungkin ya? Hanan, iya, Kak Hanan nanti bisa nih. Boleh Jadi nyoba ini ya. nambal. Nambal sendiri. Nyoba nambal gitu ya. Ini pertanyaannya kok lucu-lucu banget ya dari Sobat Radik. Keren ya. Lanjut kali ya, itu tadi berarti udah dijawab yang nggak bisa. Iya. Terus untuk nih dari Kak BA Bazis WBNTO, selama magang hal kecil apa yang bisa jadi penghambat atau kendala selama magang? Kalau aku kan kebetulan aku sama teman-teman itu nggak PP, jadinya bisa nyari kos-kosan di sana. Oh, oke. Sebenarnya ya agak menghambat juga, cuman kan apa ya? Jadi bagi-bagi waktunya itu agak ribet sih. Karena ngekos itu tadi. Karena ngekosnya. Dan masih kuliah. Kalau magang tuh masih kuliah kelas juga nggak sih? Aku ngeblong 2 minggu. Oh, Sebenarnya kan kan kita kan dapat libur itu cuma sebulan, kan aku di sisipannya semesteran kan. Itu kan 1 bulan kita libur, 1 bulan lagi aku ngeblong. Jadi kan ada kesempatan absen itu tak pakai semua. oh. Ya, Berarti ya absennya digunain sebaik mungkin. magang itu. Ya, buat Iya. magang. Oke. Jadi ngeblong. Oh, tapi emang nggak ada izin magang gitu atau sama tetepan? Pernah nyoba, cuman hanya beberapa doang yang bisa. Jadi ada beberapa dosen yang kayak nggak mau tahu, jadinya ya udah kita pakai aja deh. Jatah izin biasa gitu ya. Oke. Kalau buat yang dari luar kan mungkin nggak bisa dijelasin apa penghambatnya gitu. Penghambatnya sih mungkin kalau kemarin kan masih puasa ya. Nah itu juga iya, kebetulan puasa ya. jadi Hamil 7 lebaran puasa. ya Hamil 7 lebaran puasa. Terus kalau kebetulan kemarin penempatan di Solo Balapan, jadi kita nggak wirawiri gitu dari Jogja ke sini gitu. Jadi lebih deket ya Mhm. karena kuliahnya juga di Solo kan. Betul. Gitu. Gitu nih. Terus Selanjutnya nih dari Kak Bagas HNF. Hal berkesan selama magang nih, apa nih Kak? apa nih? Hal paling berkesan. Kalau aku karena magangku kan dari bulan Agustus 2024 sampai akhir September 2024, jadi banyak event dari PT Kereta Api. Jadi aku ikut 17 Agustusannya Agustusan Kereta gitu. Api, habis itu dapat waktu ulang tahunnya Kereta Api juga. Jadi aku dapat event-event yang seru-seru banget. Event gedenya kereta mereka. Sama hal yang paling berkesan itu pas waktu ini sih. Sempat ada penggusuran lahan pada demo ke tempat kita. Jadi aku tuh seru banget tuh ngeliatin orang-orang demo, ngeliput orang demo, kan seru juga kan. Maksudnya wah kan nggak begitu anarkis sih, cuman Nggak ikut kan, tapi nggak ikut kan. Nggak Iya, ikut tapi dong. gak ikut demo ya. Kita kan tim yang di demo. Oh iya, Benar, pihak yang di demo. Itu seru sih menurutku. Oke. Kalau dari luar sendiri nih Kak apa? Kalau aku sih selama jadi CSM dari KAI kemarin ya, yang berkesan banget itu bisa membantu kita komunikasi sama orang yang mungkin disabilitas waktu naik kereta gitu. Kayak
mungkin yang nggak bisa, sorry banget nggak bisa ngelihat gitu. Nah kita itu harus menuntun gitu ya, ditarik di sini gitu. Terus mungkin yang nggak bisa denger itu mungkin bisa pakai bahasa isyarat kita, jadi dituntun sampai mau masuk ke gerbong keretanya gitu. Menarik banget sih. Yang dorong kursi roda juga ada, dorong kursi kita roda bantuin juga masukin bisa. ke gerbongnya, ke bordes gitu. Keren sih, keren. Daily worker ini sangat menarik ternyata. Terus lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Bagas SHNF lagi. Oke. Tips lolos seleksi magang. Oh, magang nggak ada seleksinya sih nggak ada kayaknya. seleksi. Ya cuman ya mungkin kalau berkas Oh, udah iya. dilihat, mungkin orang-orang pada ACC paling disuruh milih langsung tanggalnya. Oh, berarti kan tadi gak ada. Kalau Nggak daily ada. worker kan ada nih Kak, Ada. apa nih Kak kira-kira tipsnya? Apa ya, mungkin Perbagus kalau CV ya? dari worker ya perbagus CV sih yang Perbagus CV pertama, tetap. biar nanti kan bisa dipanggil di interview. Nah nanti difokusin interviewnya, mungkin beberapa pertanyaan tentang seputar tentang CSM itu apa sih gitu, terus mungkin ditanya-tanyain Tahu kereta tahu kereta enggak, Ya cuman basic-basic aja pasti paham lah. basic bahasa Inggris juga gitu. Berarti berbagus CV ya tadi, sama tahu basic-basic kereta gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari siapa nih? Kak Rizky Sanjaya. Dari Mas Rizky Sanjaya. Oke. Pertanyaannya nih, kereta api kalau kehujanan apinya mati apa enggak? Gitu. Enggak dong, sekarang kan Alhamdulillah udah mati ya. sekarang udah pakai lokomotif yang keren-keren ya, dari Iya. CC 201 sampai 206 itu udah bagus-bagus ya. Oke. Berarti apinya nggak mati. Nggak mati. Apinya nggak mati ya kalau Alhamdulillah, kehujanan nggak. hujan badai Alhamdulillah. gitu nggak jadi masalah Hujan badai ya. angin ribut terabas. Abas Ya, tetap banjir sih mungkin udah enggak ya, banjir enggak sih. harus muter ya. Harus putar. Bener. Oke. Lanjut nih, satu lagi deh Kak. Dari Citra Kesuma nih. Magang di KAI jadi masinisnya ya Kak. Waduh. Kalau jadi humas. Oke. Tapi seru loh kalau mau magang di kereta api tuh. Banyak ininya, nanti banyak kenalan. Benefit tentunya. Benefitnya tentunya ada. Oke, jadi benar-benar membangun apa sih namanya? Apa tuh? Relasi. Iya, Ya Allah, iya, susah membangun banget relasi nyebut itu pasti relasi ada. gitu ya. Ini jadi digunakan untuk membangun relasi magang dan juga. Iya benar banget. Daily worker tadi. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Sobat Radik. Mungkin kali ini kita bakal puterin satu lagu dulu ya Cit. Boleh kita putar lagu dulu buat Sobat Radik semuanya dari Raisa, judulnya Jatuh Hati. So check this one out. Radik FM. Kiat kreatif, be positive in Edutainment Station. Masih bersama Taya dan juga Citra di sini. juga pastinya Kak Diris Dan juga Kak Raka. Oke. Kita masuk ke segmen terakhir ya ini ya, Taya ya. Nggak kerasa udah masuk segmen terakhir. Segmen terakhir apa nih? Ini lebih ke apa ya kita ya? Memberikan kesan-pesan. Iya benar. Mungkin Kak Diris dan Kak Raka bisa ini kayak sampaikan ke Sobat Radik apa sih pelajaran berharga selama magang, terus apalagi Cit? Kayak hal-hal yang nggak bisa dilupain. Mungkin ada berapa pengalaman yang benar-benar berkesan banget nih buat Kak Raka dan juga Kak Diris. Benar. Gitu. Apa tuh? Kalau pas waktu aku magang, kesannya ya, untuk menurutku ya yang paling harus diperhatikan dalam diriku sendiri atau mungkin yang mau magang, ini sih, bagi waktu itu paling penting sih. Oh, manajemen waktu. Iya, manajemen waktu itu paling penting banget. Kita kan nggak tahu asmen itu mau kita harus kayak gimana, kita harus kayak gimana. Aku paling berkesan banget itu pas satu keingatan banget. Aku 5:30 baru bangun,
suruh ngejar kereta langsung jam 6 mengarah ke Solo. Itu belum ngapa-ngapain, jadi mandi aja nggak sempat, jadi berangkat langsung Jadi ngejar bener-bener kereta. Bu. langsung. Iya. Kita Oh, kan nggak nggak tahu mampu, bapak itu maunya kayak gimana kan, kita nggak tahu Iya, kan. benar. Jadi tuh Bener. manajemen waktu itu paling penting sih. Gitu. Kalau kamu gimana? Kalau dari Kak Kalau Diris, aku sih selama di daily worker ya, menurut aku yang paling penting tuh disiplin sih. Ya, disiplin. Terutama kalau seumpama kita dinasnya ketepatan di luar Solo, kayak di Jogja gitu tuh mesti harus berangkat sejam sebelum kita masuk jamnya situ gitu. Jadi kayak bareng kereta dulu ke sana. Terus harus ngepasin kereta juga kan. Ngepasin jadwal kereta yang dari Solo ke Jogja kayak gitu. Kalau kebetulan kemarin di sini alhamdulillahnya aman-aman aja sih. Penting datang sebelum jamnya gitu aja. Oke, berarti sama aja di waktu ya sebenarnya. Iya, disiplin. sebenarnya waktu. Kedisiplinan di waktu. Kalau mungkin ini Kak, pesan buat teman-teman yang mau magang di KAI ini apa nih? Ada nggak? Menurutku pesannya ya, cobain aja deh, nanti kamu tahu sendiri kok. Oke. Serius. Nanti kamu tahu sendiri kan. Benar. Seseru itu, sesantai itu, buktinya aku sampai mitik coy. Aku sampai mitik Mobile Legends anjay. Sama Keren, bapak-bapaknya, keren, bapaknya keren. asik-asik sumpah, nggak bohong. Bapak-bapak yang kerja di sana. Bapak yang di sana kerjanya asik-asik. Oke. Apa namanya? Ngegame iya, mancing iya. Jadi kamu pasti Mancing. pasti kamu nanti Mancing, diajakin mancing juga kok. Oke. Ya, benar. Sempet-sempetnya mancing. Iya. Itu seru banget. Keren banget masih Benar, bisa mancing. Oke. Iya. Kalau Kak Diri sama nih? Kalau aku bagi teman-teman nih tentunya sobat Radik ya pastinya yang pengen join CSM mungkin ya pengen ngerasain CSM sumpah itu seru banget, kalian harus cobain dan sama sih nanti juga tahu sendiri Oke. merasakan Kita benefit harus- dari kita kereta harus api. Cobain dulu. Harus Wih. nyobain dulu nih biar kita tahu gimana sih yang dirasain sama Kak Diris dan juga Kak Raka selama ada di sana gitu. Bener banget. Oke, mungkin itu aja. Kira-kira Kak Diri dan Kak Raka ada closing statement gak nih buat Sobat Radik yang mau disampaikan sebelum kita tutup podcast ini? Adakah sesuatu yang mau disampaikan nih? Ya kalau mau yang internship ke PT Kereta Api, jangan lupa siapin CV-nya yang bagus. Itu pasti ya. Ya benar CV-nya harus disiapin yang bagus. paling pengaruh sih ya. Nanti kamu ketemu sama orang-orang hebat pasti banyak di sana. Jadi menurutku cobain. Oke, kalau dari Kak Diris nih. Menurutku bagi teman-teman yang mau join nanti ya jadi CSM Customer Service Mobile di Kereta Api Pariwisata Daop 6 Yogyakarta, persiapkan diri kalian mungkin apa ya? Public speaking ya. Public speakingnya lah yang Pertama. paling penting. Public speaking CV karena kita berkecimpung sama banyak orang gitu, banyak penumpang dari wisatawan, apalagi kalau pas lagi Nataru, masa-masa Nataru dan angkutan Lebaran kita banyak Ketemu banget banyak banget orang ya di Orang-orang unik ya itu. macam-macam ya, Macam-macam. Orang-orang macam-macam unik. pastinya. Oke, nah itu tadi Sobat Radik jangan lupa diingat-ingat pesan dan apa tadi tips. Iya, beberapa and trik tips ya gitu-gitu. untuk Sobat Radik semuanya. Gitu nih Sobat Radik. Kita Oke. udah mau closing nih, Iya kayak. benar, udah Oke. time out waktunya. Wah, udah time out ternyata. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak dulu ya kepada Kak Diris Kak dan Diris, juga terima Kak kasih. Raka yang sudah Sama-sama, menyempatkan sama-sama. hadir Siap-siap. di radio. Tengah Iya. kesibukannya dan semoga sharingnya bermanfaat juga buat Betul. Sobat Radik dan semuanya. Dan semoga Kak Raka dan Kak Diris makin sukses dan semangat buat Amin, skripsi. Menjalani apa nih menyelesaikan studinya. betul. Iya, harus itu ya. Itulah harus itu ya. Dan buat Sobat Radik juga jangan lupa semangat terus. Semangat dan jangan lupa cobain magang di KAI dan juga daily worker gitu ya. Bener banget, jangan lupa coba. Harus lah. Untuk mendapatkan Harus. pengalaman seperti yang dirasakan. Wajib. Oke. Benar. Dan buat kalian ya pendengar Radik FM, Sobat Radik, kalian juga jangan lupa follow podcast ini dan stay tune buat episode-episode seru selanjutnya. Oke, akhir kata, Taya dan Citra pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.